Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh ajaib, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Segala jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah. Sekarang coba berdiri, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bersama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sungguh Kaulah Raja kami yang mulia, Tuhan. Kaulah kami yang hebat, Kaulah kami yang dahsyat, Tuhan. Kami berikan segala pujian kami bagi-Mu, Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian.
ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, Allah kami yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan ini layanku, tahu kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini layakku, tahu Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami berdoa, biar kehidupan yang memancar dari hati kami, bukan sebaliknya. Kami berdoa biar aliran-aliran hidup itu
membasahi hati kami, membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kasih-Mu yang menguasai hati kami, maka perkataan kami adalah perkataan yang penuh kasih. Tindakan-tindakan di dalam hidup kami adalah tindakan yang memancarkan kasih Tuhan. Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat malam ini. Lewat ibadah online kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan. Karena hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Jiwa kami haus kepadamu. Datanglah Tuhan Yesus dalam rumah tangga kami, dalam rumah kami. Biar kehadiran-Mu menjamah kami, mengubahkan kami, dan memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pengurapan-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya percaya kita tetap bersukacita walaupun kita masih harus beribadah dari rumah, amin. Malam ini bersama-sama kita akan belajar dari kisah seorang suami. Dia harus kehilangan istrinya karena dia tidak menjaga hatinya. Tetap seperti minggu lalu kita akan belajar tentang menjaga hati. Kejadian pasal yang ke-31 kita akan lihat mulai ayat yang ke-19 sampai 21. Kejadian pasal 31 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan ayat ini. Kejadian pasal 31 ayat 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Kita tahu kisah tentang Yakub ini. Karena dia menipu ayahnya, maka ibunya dan bapaknya meminta dia pergi ke rumah Laban pamannya dan mengambil salah seorang anak dari pamannya. Singkat cerita, akhirnya Yakub pergi ke tempat Laban, dan sampai di sana dia bertanya apakah orang-orang mengetahui pamannya Laban ini. Nah, ketika dia sedang berbicara, datanglah Rahel, dan Yakub membantu Rahel untuk membuka sumur karena Rahel ingin memberi minum domba-dombanya. Singkat cerita, akhirnya Yakub dibawa pulang bertemu dengan pamannya. Pamannya senang sekali karena dia adalah kerabatnya. Dan akhirnya Yakub bekerja pada pamannya. 1 tahun bekerja, pamannya bertanya, masa kamu tidak digaji begitu ya? Kan tidak enak walaupun kita ini saudara gitu ya. Lalu Yakub berkata, dia menginginkan Rahel, karena itu dia bersedia bekerja pada Laban 7 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Laban menipu Yakub ketika hari di mana Laban harus menyerahkan Rahel, tetapi Laban tidak memberikan Rahel, tapi memberikan Lea kakaknya. Waktu pagi hari Yakub kaget, ternyata perempuan yang semalam ditidurinya adalah Lea, bukan Rahel. Lalu dia komplain kepada pamannya kenapa memberikan Rahel. Pamannya memberi alasan bahwa istiadat di sini tidak memberikan anak bungsunya, tetapi anak sulungnya. Oke, baiklah, engkau bekerja padaku 7 tahun lagi, aku akan memberikan Rahel. Tetapi Laban berkata bahwa Yakub harus menunggu 7 hari gitu ya, setelah pernikahan baru Rahel diberikan. Tapi dengan syarat Yakub harus bekerja pada Laban 7 tahun. Nah, singkat cerita, Yakub melakukan perjanjian dengan Laban. Dia bekerja lagi untuk dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Jadi Yakub bekerja 20 tahun lamanya di rumah Laban. Tetapi Laban ini adalah seorang yang tidak baik.
Walaupun itu menantu sendiri, ditipunya juga, begitu ya, upahnya diganti dan lain sebagainya, tetapi Allah membela Yakub, memberikan kekayaan kepada Yakub. Nah, ketika melihat kekayaan Yakub bertambah-tambah begitu ya, maka Laban dan saudara-saudaranya mulai tidak enak hati. Karena itu Yakub mengumpulkan kedua istrinya dan menceritakan semua apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pamannya, dan mereka memutuskan untuk pergi tanpa memberitahukan Laban. Jadi Yakub perginya nggak pamit begitu ya. Ketika Laban pergi menggunting bulu domba, Yakub dan istri dan anak-anaknya mereka pergi. Nah, tanpa diketahui oleh Yakub, istrinya Rahel mencuri terafim ayahnya. Nah, singkat cerita akhirnya mereka pergi. Di ayat yang ke-22, pada hari ketiga baru Laban tahu bahwa Yakub telah lari karena diberitahu seseorang. Nah, Laban mengejar Yakub, dan ketika bertemu dengan Yakub di ayat yang ke-31, akhirnya mereka bertemu ya. Yakub sudah mendirikan kemah gitu ya di pegunungan Gilead ya. Nah, berjumpa dengan Laban, dan Laban bertanya, "Mengapa kamu lari diam-diam? Mengapa engkau tidak memberitahu aku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula ayat 28, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." 30, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Akhirnya Laban mulai mengungkapkan isi hatinya. Di mana dia mendapati bahwa terafimnya, dewanya hilang begitu ya. Karena itu dia tanya sama Yakub, "Kenapa kamu curi dewa-dewaku?" 31 kata Yakub, lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku." Tetapi perhatikan ya, ayat 32. Atau kita baca saja bersama-sama ayat 32 ini, bagian A saja ya. 1, 2, 3. "Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi." Nah, Yakub dituduh mencuri dewa dari Laban, dia tidak terima. Dia tentu saja marah ya. Yakub berkata, "Aku ini bekerja dengan kamu, bekerja padamu dengan jujur. Aku tidak pernah merugikan kamu, bahkan domba yang hilang aku ganti." Begitu ya, dia tanggung jawab, dia bekerja dengan tanggung jawab. Karena itu dia marah tanpa dia sadari. Ya memang dia tidak tahu kalau istrinya Rahel mencuri dewa ayahnya. Karena itu di dalam kejengkelannya dia tidak bisa jaga hatinya ya. Dituduh mencuri padahal dia sudah bekerja baik, bahkan dia sudah ditipu beberapa kali oleh Laban. Karena itu keluar perkataan dari mulutnya, dan perkataan ini sangat berbahaya sekali. Dia berkata, "Kalau ketahuan ada orang yang curi dewamu, biarlah dia mati." Ya, dikatakan dalam ayat ini, janganlah ia hidup lagi. Dia tantang, "Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Kalau ada barangmu, pen gitu ya, ambil. Buktikan kalau aku itu mencuri." Yakub marah sekali karena dia dituduh mencuri dewanya Laban. Karena dia merasa selama ini dia sudah bekerja dengan baik. Dan apa yang terjadi? Karena apa yang Yakub katakan itu terjadi. Dia bilang, biar orang yang mencuri dewamu, janganlah dia hidup lagi, biar dia mati. Dan itu terjadi, saudara. Di pasal yang ke-35, ketika istrinya Rahel melahirkan anak keduanya, matilah Rahel. Kejadian pasal 35 ayat 16. Perikop ini berjudul kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak seberapa jauh dari Efrata,
Bersalinlah Rahel dan persalinannya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikan nyala nama Ben-Oni kepadanya, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena keteledoran seorang suami, dia tidak bisa jaga hatinya ketika mertuanya menuduh dia mencuri dewanya. Maka dia berkata, kalau ada yang curi biar dia mati. Padahal yang curi istri yang sangat dicintainya, dan akibatnya dia kehilangan istrinya. Istrinya akhirnya mati. Ngeri ya, karena tidak bisa jaga hati, lalu ngomongnya salah, asal ngomong, akibatnya fatal. Saya ingat ibu rohani saya ketika dia mendapati suaminya selingkuh, dia marah besar. Tapi ya mana ada orang selingkuh ngaku ya, suaminya ngotot dia nggak selingkuh. Akhirnya ibu rohani saya ini berkata, kalau kamu memang selingkuh, Allah menjadi saksi, engkau akan susah dalam hidupmu, makan pun engkau tidak bisa. Dan apa yang terjadi? Keluarga ini akhirnya bangkrut. Padahal suaminya seorang pengusaha. Tapi karena perkataan istri, ya, kalau kamu memang selingkuh, ada mata Tuhan yang melihat, kamu nanti tidak bisa makan. Nah, apa yang terjadi saudara? Memang suaminya selingkuh, benar, tidak bisa makan saudara. Usahanya hancur. Tetapi ibu rohani saya ini lupa, dia istrinya. Otomatis kalau suami bangkrut, istri ikutan bangkrut. Sampai makan saja tidak bisa, seperti yang dia katakan. Lalu ibu rohani saya ini, dia seorang yang baik ya, pekerja keras juga. Akhirnya dia bekerja ya, selain mengajar dia jual kerupuk begitu ya. Tapi yang ingin saya ceritakan, hati-hati dengan perkataan ya. Karena ingin membela diri, suami ngomong enggak, istri panas karena dia mendapati bukti suaminya selingkuh. Makanya keluar dari mulutnya, awas loh, ada mata Tuhan yang melihat. Kalau kamu memang selingkuh, kamu enggak akan bisa makan. Makan aja susah, ikutan susah jadi istri ya, hati-hati istri. Suami juga hati-hati. Malam ini kita belajar dari Yakub. Dia tidak tahu kalau istrinya curi dewa ayahnya. Karena itu dia berkata, siapa yang curi biar dia mati, jangan dia hidup. Nah, padahal yang curi istri sendiri. Dia memakan dari buah dari apa yang dia katakan. Karena itu malam hari ini sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar menjaga hati. Kalau hati ini tidak terjaga, maka yang keluar dari mulut kita sesuatu yang membahayakan. Ayo kita akan belajar bersama-sama beberapa ayat. Amsal pasal yang ke-27. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa artinya saudara? Apa yang ada di hati ini akan terrefleksi, ya, terrefleksi dalam apa saudara? Dalam ucapan dan tindakan kita. Kalau hati kita tidak beres, ucapan dan tindakan kita juga tidak beres. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari mulut ini sesuatu yang kotor. Dan apa yang kita lakukan juga hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau hati ini baik, maka ucapan kita akan baik, tindakan kita juga akan baik. Amin. Coba katakan pada dirimu sendiri, kalau hati ini baik, maka ucapan kita dan kelakuan kita juga baik. Coba katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kalau hati ini baik, maka ucapan kita dan kelakuan kita juga baik. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita busuk, maka
ucapan dan kelakuan kita juga busuk. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Apa kata firman Tuhan tentang hati ini? Matius pasal 12, Matius pasal 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Perbendaharaannya di mana, saudara? Disimpan di hati ini. Jadi kalau hati ini baik, yang dikeluarkan, yang ada di dalam hati ini baik, yang keluar juga baik. Sama seperti Amsal tadi ya. Jadi kalau hatinya baik, mulutnya juga baik, tindakannya juga baik. Tapi sebaliknya, kalau hatinya busuk, ucapannya busuk, saudara. Kenapa orang suka jelekan orang? Hatinya busuk. Kenapa orang sering buat orang lain susah? Hatinya busuk. Tidak ada yang baik. Karena itu yang keluar kelakuannya juga tidak baik. Nah, ayat ini saya akan lanjutkan ya. Kalau orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dari hatinya ini. Ada harta di hati ini, ya, ada sesuatu di hati ini. Kalau harta, kalau yang tersimpan di hati ini yang busuk, yang keluar juga yang busuk. Ayat selanjutnya berkata, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, ya. Perbendaharaan di dalam hati ini. Kalau yang di hati ini jahat, yang keluar juga yang jahat. Kalau yang ada perbendaharaan yang ada di hati ini yang pahit, yang keluar yang pahit, saudara. Setiap kali ngomong menyakitkan hati orang. Kenapa? Hatinya pahit. Kalau yang ada di hati ini iri hati, yang keluar apa, saudara? Yang keluar jelekin orang karena dia iri, ya. Lihat tetangga beli televisi. Oh, iya, dia bisa beli televisi yang baik, yang paling baru, keluaran yang paling baru. Padahal lo utangnya banyak, cicilannya belum bayar, tapi bisa beli. Nah, ini orang yang iri hati seperti itu, ya. Tidak suka lihat sesuatu yang baik di orang, gitu ya. Nah, makanya dia berusaha jelek-jelekan. Tapi sebaliknya, kalau yang ada di dalam hati ini baik, ada kasih Tuhan yang mengalir, maka kehidupan yang memancar, sesuatu yang memberkati banyak orang. Ayat terakhir Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Hati ini perlu dijaga, saudara. Kenapa? Karena berbahaya sekali kalau yang busuk, yang buruk, yang jelek yang ada di hati ini, maka yang keluar juga yang tidak baik. Karena itu Matius pasal 15 ayat yang ke-18, ayat ke-19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kenapa ada orang pikirannya jahat? Ya, mau bunuh orang, mencuri, mencelakakan orang lain. Kenapa? Karena hatinya tidak baik, ya. Firman Tuhan berkata, dari hati timbul segala pikiran jahat. Tidak hanya pikiran jahat, tetapi pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ngeri ya, kalau hati ini tidak dijaga. Yang keluar apa, saudara? Pikiran jahat, pencurian, sumpah palsu, fitnah, perzinahan, percabulan, dan semua yang buruk. Seperti Saul yang kita pelajari minggu lalu ya, karena tidak jaga hati. Hanya karena sebuah nyanyian yang memuji-muji Daud, dia jengkel, hatinya kesal.
dan dia tidak berusaha menyelesaikannya. Setelah itu apa yang terjadi kita sudah belajar minggu lalu. Dia berusaha membunuh Daud dengan triknya. Dia pakai anaknya, dia halalkan segala cara. Ketika tidak berhasil dan ketika Daud melarikan diri, Saul mengejar dia. Bahkan di satu kota dia membunuh semua imam yang ada di sana. 80 imam dia bunuh. Ketika dia suruh pegawai-pegawainya tidak berani bunuh imam-imam itu. Tetapi dia suruh Doeg, dan Doeg bunuh semua imam yang ada di kota itu, 80 orang. Dan Saul pun ikut bunuh beberapa orang yang ada di kota imam itu. Hanya karena iri hati, dia bisa kejam seperti itu. Dia bisa, menurut saya ini orang tua nggak punya pikiran ya. Kalau saya bilang nggak punya otak, nggak enak kasar. Bayangin anak perempuan dikasih cuman untuk supaya ambisinya membunuh Daud terlaksana. Dia tawarkan anak pertamanya Merab, dia tawarkan Mikal dengan tujuan dia ingin Daud dibunuh oleh orang Filistin, dibunuh oleh musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Justru dia sendiri yang mati dibunuh oleh orang Filistin. Tidak cuma dia, ketiga anak laki-lakinya juga mati. Hanya karena tidak bisa jaga hati ya, timbul perbuatan jahat ingin bunuh. Tapi dampaknya malah dia dan anak-anaknya yang terbunuh. Karena itu malam ini saya rindu kita semua belajar menjaga hati ini. Biar tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi atas kita dan atas rumah tangga kita, atas anak-anak kita, atas istri, atas suami. Tetapi sebaliknya, biar semua yang baik terjadi, tercipta. Karena kita menjaga hati kita, mari kita berdoa. Saya tahu tidak mudah untuk menjaga hati ini, tapi mau tidak mau kita harus belajar. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa jaga hati ini, ayo hindari, ya. Suatu hari kami sedang membicarakan seseorang, lalu suami saya tegur, kenapa kamu mencemarkan dirimu sendiri? Dengan kamu membicarakan dia, hatimu pasti pahit dan terluka. Bukankah itu mencemarkan diri sendiri dan merugikan kamu? Ya, tanpa saya sadari, seringkali hati ini tercemarkan karena kekecewaan, karena perlakuan tidak baik orang. Dan saya belajar hari-hari ini untuk menjaga hati ini. Karena itu semalam hari ini saya bagikan supaya kita sama-sama belajar. Dan doa dan harapan saya bukan kematian yang memancar, tetapi kehidupan. Engkau yang ingin menjaga hatimu, dan kau tahu ada banyak sampah di dalam hatimu. Dan itu terjadi tanpa kau sadari. Kejadian demi kejadian membuat hal-hal yang buruk, yang busuk masuk di dalam hatimu, dan kau tidak keluarkan itu. Malam ini saya ingin katakan, bahaya sekali. Kenapa? Karena yang ada di hati ini akan memancar keluar. Hidup dan mati kita ditentukan dengan apa yang ada di hati ini. Karena yang ada di hati ini akan kita ucapkan, akan kita lakukan, dan itu akan berdampak di dalam hidup kita. Karena itu mari malam ini bersama-sama kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk kita menjaga hati ini. Karena inilah yang Tuhan mau.
Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau kita jaga hati kita ya. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati. Tuhan melihat setiap hati kami malam ini. Kalau ada kotoran yang memenuhi hati ini, kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk mengeluarkan segala kotoran ini yang busuk, yang tidak berkenan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kami mau membuangnya, bahkan segala luka hati yang sempat terjadi. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu membalut setiap luka hati kami. Kekecewaan yang terjadi atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang kami terima, yang membuat hati kami terluka, malam ini kami mohon biar kasih-Mu dicurahkan di dalam hati kami, dan tangan-Mu menjamah hati kami, menyembuhkannya seperti yang Kau rindukan Tuhan. Biar di dalam hidup ini kami memancarkan yang baik. Ada pancaran kehidupan yang keluar dari hidup ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang buruk, segala kematian, bau kematian, kehancuran yang terpancar, yang akan terpancar keluar dari hati kami ini, Engkau meluputkannya. Karena itu malam hari ini Tuhan, tolong bersihkan hati kami, sucikan kami Tuhan, biar hati kami menjadi tahir malam hari ini, dan terpancar kehidupan, terpancar rancangan Tuhan yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Kami tidak ingin seperti Saul yang binasa beserta anak-anaknya. Kami tidak ingin seperti Yakub, kehilangan orang-orang yang kami cintai karena perkataan kami yang salah, yang disebabkan kami tidak bisa menjaga hati kami. Tangan-Mu memegang tangan kami Tuhan, membuat kami keluar sebagai pemenang, dan kami lihat sesuatu yang baik terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima semua yang baik dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya
anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang menghafal Mazmur 91 dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75. Pemenangnya adalah Ibu Siska dan Ibu Kim Hwa. Kami gembala dan seluruh pelayan mengucapkan selamat kepada para pemenang. Buat yang belum menang, jangan patah semangat. Tetap ada apresiasi dari gereja buat semua peserta. Tuhan Yesus memberkati.